Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca, berdasarkan buku Dunia Sofi, karya Justin Gardner. Epilog pembuka. Ketika dunia bertanya, siapa aku? Bagian 1-6. Awal filsafat dan kebangkitan akal. 1. Surat pertama dari semesta. Dunia Sofi dimulai, pertanyaan, siapa kamu? Mengguncang kesadaran. Tema, lahirnya rasa ingin tahu. 2. Dari mitos ke logos. Manusia meninggalkan legenda dan mulai berpikir dengan akal. Tema, awal peradaban berpikir. 3. Sokrates dan seni bertanya. Hidup yang tidak dipertanyakan tidak layak dijalani. Tema, kesadaran kritis. 4. Plato dan dunia ide. Dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide. Tema, pencarian kebenaran abadi. 5. Aristoteles dan dunia nyata. Logika, pengalaman, dan keteraturan alam. Tema, keseimbangan antara pikiran dan realitas. 6. Abad kegelapan, cahaya yang tersembunyi. Gereja, iman, dan filsafat skolastik. Tema, benturan akal dan iman. Bagian 7-10. Kelahiran dunia modern. 7. Kebangkitan humanisme. Manusia kembali ke pusat panggung sejarah. Tema, harga diri manusia. 8. Revolusi sains dan dunia baru. Galileo, Newton, dan dunia yang bisa dijelaskan. Tema, alam sebagai mesin rasional. 9. Rasionalisme vs empirisme. Descartes, Locke, Hume. Tema, pertarungan antara akal dan pengalaman. 10. Kant dan dunia moral di dalam diri. Akal praktis, kebebasan, dan kesadaran moral. Tema, manusia sebagai pusat penentu nilai. Bagian 11-15, gelombang romantik dan eksistensi. 11. Romantisisme, ketika hati mengalahkan akal. Perasaan dan imajinasi sebagai jalan memahami hidup. Tema, kebebasan emosi dan seni. 12. Hegel dan dialektika sejarah. Dunia sebagai kesadaran yang sedang tumbuh. Tema, evolusi ruh dunia. 13. Marx, dunia yang harus diubah. Filsafat turun dari menara gading ke jalanan. Tema, manusia dan struktur sosial. 14. Zaman pencerahan. Cahaya akal menggantikan dogma lama. Tema, manusia dan tanggung jawab berpikir. 15. Kierkegaard dan lompatan iman. Keberanian untuk memilih meski tanpa kepastian. Tema, eksistensi sebagai keputusan pribadi. Bagian 16-18. Jiwa, bayangan, dan kesadaran. 16. Freud dan alam bawah sadar. Jiwa manusia bukan cermin bening, tapi lautan dalam. Tema, kekuatan tersembunyi dalam diri. 17. Jung dan bayangan diri. Rekonsiliasi antara cahaya dan gelap dalam jiwa. Tema, keutuhan kesadaran. 18. Refleksi akhir, manusia dan misteri kesadaran. Kesimpulan besar perjalanan Sofi. Tema, hidup sebagai perjalanan memahami diri. Epilog penutup, cahaya yang tak pernah padam. Tema, kesadaran manusia sebagai api abadi filsafat. Selama masih ada manusia yang bertanya, selama masih ada hati yang merenung, maka filsafat tidak akan mati, ia hanya berganti bentuk, menjadi cara kita hidup. Tanda tanya. Epilog pembuka. Ketika dunia bertanya, siapa aku? Ada masa ketika manusia pertama kali menatap langit, dan menyadari bahwa ia adalah sesuatu yang kecil, namun memiliki kesadaran yang luas tak terbatas. Sejak saat itu, kita mulai bertanya tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana semua ini akan berakhir. Pertanyaan-pertanyaan itu, kawan, adalah benih yang melahirkan seluruh filsafat dunia. Dari Yunani kuno hingga abad modern, dari Sokrates yang bertanya, hingga Sartre yang meragukan makna keberadaan, manusia terus mencoba memahami dirinya melalui agama, ilmu, cinta, dan penderitaan. Namun semakin kita tahu, semakin kita sadar bahwa dunia ini bukan sekadar sesuatu yang bisa dijelaskan, melainkan sesuatu yang harus dihayati. Filsafat, pada akhirnya, bukan tentang menemukan jawaban.
Ia adalah tentang menemukan diri sendiri di dalam pertanyaan itu. Dan disinilah perjalanan kita dimulai bersama Sophie, seorang gadis muda yang tiba-tiba menerima surat-surat misterius yang membawanya menelusuri sejarah pemikiran manusia dan menggugah kesadaran terdalamnya. Mari kita berjalan bersama, menelusuri bagaimana pikiran manusia tumbuh dari mitos menjadi kesadaran, dari ketakutan menjadi kebijaksanaan, dan dari kegelapan menuju cahaya. Karena mungkin, di balik semua nama besar dan teori, yang kita cari hanyalah satu hal sederhana. Arti menjadi manusia. Setelah semua pertanyaan besar itu menggema dalam pikirannya, Sophie merasa hari-harinya berubah. Ia mulai memandang dunia dengan mata yang baru, penuh keingintahuan, tapi juga rasa asing yang sulit dijelaskan. Dan pada suatu pagi, ketika matahari baru naik dan embun masih menempel di jendela, ia menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sebuah surat, tanpa nama pengirim. Hanya secarik kertas kecil dengan kalimat sederhana. "Siapa kamu?" Pertanyaan itu tampak sepele, namun terasa dalam, seperti bisikan dari alam semesta sendiri. Sophie terdiam. Ia memandang surat itu lama, merasa seolah dunia sedang menatap balik kepadanya. Dan di sanalah, kawan, kisah ini benar-benar dimulai dari satu pertanyaan kecil, yang perlahan membuka pintu menuju seluruh sejarah pemikiran manusia.